Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semata sehingga bisa kita lanjutkan belajar kita ringkasan fikih Islam yang merupakan karya Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim At-Tuwaijiri, dan kita mempelajari bab warisnya. Masya Allah nggih, meskipun hujan-hujan kawan-kawan niki datang niki alhamdulillah. Semoga kita semua diberi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan masih pada halaman 6. Kita lanjutkan bagian yang paling bawah niku. Penghalang waris ada 3. Maju mboten napa? Mriki mboten napa? Penghalang waris. Jadi ada orang-orang yang mereka itu termasuk ahli waris. Dan ada orang-orang yang tidak termasuk ahli waris. Nah, maka yang dimaksud dengan penghalang waris ini adalah orang-orang yang sebetulnya posisinya itu berhak menerima waris. Namun karena adanya suatu hal yang menghalangi, akhirnya tidak jadi mendapatkan waris. Mboten sios, gitu ya. Harusnya dia dapat, tapi nggak dapat karena adanya salah satu dari 3 penghalang ini. Jadi kan penghalang itu bisa jadi karena adanya orang yang lebih kuat atau adanya orang yang lebih dekat dengan mayit. Misalkan mayit meninggal, mayit punya anak, punya cucu. Punya anak laki-laki dan cucu laki-laki. Ya. Gambar mawon. Nah, misalkan mayit meninggal dunia, punya anak laki-laki, anak laki-laki ini punya anak laki-laki juga atau cucu laki-laki. Nah, anak laki-laki dan cucu laki-laki kedua-duanya termasuk dalam daftar ahli waris, tapi karena adanya ahli waris yang lebih kuat, cucu kalah dengan anak, lebih dekat dengan mayit, maka cucu ini terhalang. Mboten siyos angsal waris, tidak jadi mendapatkan waris. Tapi penghalang waris yang kita bahas pada malam hari ini, itu bukan yang sana, itu nanti. Nanti kita bahas dalam Al-Hajbu. Ya. Adapun penghalang waris di sini adalah mawani'ul irsi. Penghalang-penghalang waris disifat karena sifat tertentu yang melekat kepada ahli waris itu. Nah, seandainya penghalangnya hilang, dia dapat. Tapi karena ada penghalang ini, maka enggak dapat. Yang pertama adalah perbudakan. Penulis mengatakan, seorang budak tidak bisa mewarisi dan tidak pula mendapatkan waris. Karena dia adalah milik tuannya. Jadi yang dimaksud dengan budak adalah manusia yang dimiliki oleh manusia lain. Jadi dia sendiri itu tidak bisa mewarisi karena dia dimiliki oleh orang lain. Bahkan dia sendiri bisa dijadikan harta waris. Nah,
Nah, termasuk digolongkan dalam harta waris. Dia sendiri itu termasuk warisan. Namun ingat, perlu kita garis bawahi bahwasanya perbudakan itu bukan dari Islam. Boten, nggih. Islam bukanlah yang memprakarsai budak, bukan dari Islam. Tapi Islam datang dalam keadaan perbudakan itu sudah merajalela. Dunia itu, sistem dunia baik di Romawi, di Persia, bukan hanya di Arab, itu sudah mengenal perbudakan. Jadi bukan dari Islam. Keliru kalau ada orang mengatakan Islam itu menciptakan atau mengadakan perbudakan. Tidak. Ya, justru Islam itu datang dengan membawa aturan yang membela budak. Dalam Islam, budak itu dimanusiakan. Budak nggak boleh dizalimi. Bahkan kalau ada orang punya budak, itu dia diwajibkan untuk memberi nafkah kepada budak. Dan dikatakan bahwasanya aturan perbudakan dalam Islam itu lebih memanusiakan manusia daripada aturan ketenagakerjaan di suatu negara apa gitu ya. Nah, jadi kan kalau dalam Islam, misalkan Pak Ijo punya budak namanya Pak Imin. Nah, misalkan saja. Kalau Pak Ijo mangan tempe, budaknya mangan tempe. Kalau Pak Ijo makan daging sate, Pak Imin makan daging sate. Kalau Pak Imin makan iwak paus, Pak Imin juga makan iwak paus. Tapi kalau sekarang pembantu, misalkan pembantu saja, juragan mangan iwak teri, pembantu ini mangan apa? Kerupuk. Nah. Juragane makan cumi-cumi. Kok padang enak niku. Pembantu ini makan apa? Nah, maka peraturan dalam Islam itu sangat memanusiakan manusia dan budak itu manusia, nggak boleh dipukul. Nah, kecuali kalau ada pelanggaran yang berat ya, ada kejadian tertentu misalkan, nah beda lagi. Tapi hukum asalnya nggak boleh dipukul, tidak boleh dizalimi dan tidak boleh dipekerjakan melebihi batas kemampuannya, nggak boleh. Nah, kemudian yang kedua, penghalang waris adalah membunuh tanpa dasar. Membunuh tanpa hak. Di sini perlu digarisbawahi membunuh tanpa hak. Misalkan ada seorang kaya raya mayit ini punya harta 1 miliar. Ahli warisnya adalah seorang istri dan keponakan gitu ya. Yaitu anak saudara laki-laki. Ya, keponakan laki-laki. Mayit ini punya saudara laki-laki, saudara laki-lakinya punya keponakan, tapi ini sudah mati. Jadi tinggal dua. Mayit punya istri dan punya keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Pertanyaannya, istri dapat berapa? Hah? 1/8 apa 1/4? Apa 1/2? Satu anak soalnya. Oh, 1/4. Yeah. Kenapa kok 1/4? Siapa yang nggak punya anak? Mayit nggak punya anak. Keponakan dapat berapa? Sisa berapa? Sisa 3/4. Berarti dapat banyak mana antara istri dengan keponakan di sini? Berarti istri dapat berapa? 250 juta. Keponakan dapat berapa? 750
juta. Nah, kalau matinya normal, istri dapat, keponakan dapat. Tapi misalkan gak mati-mati. Iku wis tuwa, iki sik 6. Paman gak mati-mati ya. Padahal nek mati lumayan iki, oleh 750 juta akhirnya diracun. Sama keponakan misalkan diselidiki oleh yang berwenang ternyata ini membunuh. Nah, maka harusnya dapat 750 juta batal gara-gara melakukan pembunuhan. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, perbedaan agama. Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir pun tidak mewarisi hartanya muslim. Sebagaimana hadis dari Usama bin Zaid halaman 7. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, la yarisul muslimul kafira walal kafiru al muslimah. Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir pun tidak mewarisi orang muslim. Hadis disepakati oleh Bukhari Muslim. Ya, meskipun adiknya, anaknya, bapaknya, orang tuanya kandung sekalipun, kalau beda agama, maka tidak mewarisi. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas nih? Kalau tidak ada tak hapus. Lanjut, oke. 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 Oh. Oke. Misalkan ada orang kafir, mayit, dia meninggal dunia. Gitu. Punya anak A, punya B, punya C. Mayitnya kafir, A kafir, B kafir, C masuk Islam. Nah, pertanyaannya berinya kapan? Ketika masih hidup atau masih sudah meninggal? Dia mendapatkan harta dari mayit ini ketika masih hidup atau ketika mayit sudah meninggal? Kalau seumpama mayit masih hidup, jaluk bapaknya kok, Pak. Jaluk duit 1 miliar, boleh enggak? Boleh lah, bapaknya sendiri. Ya. Tapi kalau meninggal, maka anak tidak berhak menuntut waris. Kenapa? Karena beda agama. Berarti kalau mayit meninggal dunia, dan ini butuh harta, misalkan saja, maka jaluk hilang di. Lagi. Kali ke pertanyaannya, sudah meninggal dunia mayit. Berarti kan kalau meninggal kan sudah gak punya hak harta kan ya. Sudah berpindah. Nah sedangkan ini saudara, ini C ini, anaknya mayit, tapi gak punya hak nuntut waris. Kalau seumpama ingin dapat harta, ya jaluk nang di. Jaluk nang AB. Mbak Yu, masih. Bagaimana mau? Nah, kalau titik mau, kalau icip mau lah. Tapi bukan boleh enggak? Boleh saja dulure dhewe kok. Tapi enggak berhak menuntut seumpama masih medit, Mbak Yu medit, gak kudu ya, enggak usah. Wis gak kita enggak apa. Maka kita enggak berhak apa? Menuntut. Itu nggih. Beda kalau dalam Islam semuanya muslim kan kalau enggak diberi, ya maka itu kezaliman dan dia berhak menuntut ke pengadilan. Ya. Wah, enggak tahu itu. Itu nanti nanti. Oke.
Nah iya, jadi kan nggak dapat waris. Si C ini nggak dapat waris karena orang tuanya kafir. Maka dia itu nggak berhak nuntut. Dan dia nggak punya hak. Gitu loh. Maka kalau mayit meninggal ya sudah. Mungkin urusan mereka gitu ya. Kalau diberikan ke pengadilan, ya pengadilan yang ngurus nanti. Tapi secara Islam si C ini tidak punya hak menuntut. Kalau seumpama alias sepakat dibagi telu, maka itu statusnya bukan waris tapi pemberian. Pemberian. Nah, maka itu harus disadari, itu adalah pemberian dari kakaknya. Boleh nggak menerima? Boleh kalau si A ridho. Ya. Kalau di kalau namanya? Kalau dia kali nggak boleh. Nek gak sampean kayak kuncinya tak singgakno. Nggak boleh. Harus dengan kerelaan meskipun itu orang kafir ya. Nah, ada lagi? Nggih. 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 Pokoknya selama muslim meskipun ahlul bid'ah, maka tetap mewarisi karena agamanya sama. Ya. Nah, kalau mereka nganggap kita kafir, ya sudah urusan mereka. Kita memahami bahwa dia adalah saudara sama muslim, gitu ya. Nah, maka itu yang kita pegang, apa yang kita yakini itu pegang. Kalau kita yang diamanati untuk bagi waris sudah kita berikan. Gitu ya. Kalau ternyata dia yang diamanati untuk bagi waris, kita nggak diberi karena kita dikafirkan. Nah, tapi nggak harus seperti itu ya, nggak. Lebih baik diomongkan baik-baik saja. Ya, kalau kamu anggap saya kafir, paling nggak berikan hartanya lah. Kamu niat sedekah, saya niatnya waris, kayak gitu. Jadi kompromikan apalagi dulur sendiri, gitu ya. Ada lagi? Yes. Ya. Ya. Ya nggak dapat, dianggap nggak ada. Jadi itu nanti masalah rad. Sisa harta itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada ahli waris, kecuali istri atau kecuali suami. Nah, jadi misalkan punya putri, misalkan ya. Masalah mayit ini punya anak gini. Misalnya saja contohnya. Contohnya mayit ini muslim misalkan. Punya seorang putri kandung. Ketika mayit meninggal, putri kandung dapat berapa? Setengah. Tapi gono liyane, gono asobah. Berarti sisa setengah kali apa? Sisa setengah kali sekian siapa? Di sini ada khilaf. Bagi para ulama yang memandang adanya rad diberikan pada putri. Putri kandungnya mayit. Tapi yang berpandangan nggak ada rad, maka diberikan kepada Baitul Mal. Nah, Baitul Mal. Ada lagi? Ampun, lanjut. Nah, tapi rad itu tidak berlaku kepada semua ahli waris. Ya. Untuk suami istri itu tidak bisa mendapatkan rad bagi yang memandang adanya rad. Nah, nanti dibahas pada babnya tersendiri. Lanjut. Seorang istri yang diceraikan dengan talak rujuk masih tetap mendapatkan jatah waris antara dia dengan suaminya selama masih dalam iddahnya, yaitu talak 1, talak 2. Jika setelah talak 1, talak 2 ada masa iddah. Selama masa iddah belum habis, maka istri yang ditolak dengan talak raj'i dapat waris. Karena masih istrinya. Dan istri yang ditolak raj'i nggak boleh pulang ke rumah orang tuanya, tetap di rumah suami. Poin yang kedua, seorang istri jika dicerai oleh suaminya dengan talak bain. Nah, ini ada 3 keadaan. Yang pertama, jika suaminya dalam keadaan sehat, seger waras, maka tidak ada
pewarisan di antara keduanya. Suaminya sehat, masih muda misalkan, istrinya diceraikan. Talak 3 misalkan, sudah talak 3, talak bain. Nah, maka nggak ada, waris-warisan nggak ada. Itu kondisi yang pertama. Kondisi kedua, sedangkan jika dalam keadaan sakit parah dan tidak ada sangkaan kalau dia menceraikan dengan tujuan agar istrinya tidak mendapatkan waris, maka dalam keadaan seperti ini pun istrinya tidak berhak untuk mendapatkan waris. Ya. Jadi kan ada seseorang mencerai istrinya talak 3, tapi dalam keadaan sakit. Tapi talaknya sudah talak bain. Maka si istri tidak mendapatkan waris. Kondisi ketiga, akan tetapi jika diperkirakan kalau dia menceraikannya dengan tujuan agar istrinya tidak mendapatkan waris, maka sesungguhnya dia berhak untuk mendapatkannya. Nah, jadi, misalkan ada seorang laki-laki hartanya banyak 1 triliun, tidak punya anak, menikahi perempuan yang masih muda, gitu ya. Ya. Kemudian setelah dinikahi mikir, wah aku kok nek dilungkas mati wis lara koyo ngene, enak iki, baru tak nikah 2 hari dapat berapa? Dapat 250 miliar, gitu ya, betul ya? Ya, betul ya. Kok enak? Wis tak cerai saiki. Ben gak oleh misalkan. Ben gak oleh warisan. Nah, kalau menceraikannya itu dengan tujuan untuk menghalangi dari waris, maka si istri tetap dapat warisan. Ya, azan dulu.
Lanjut ke macam-macam waris. Maksudnya adalah cara ahli waris mendapatkan harta dari mayit itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara al-fardu. Fard yaitu bagian-bagian tertentu yang telah ditentukan nilainya atau kadarnya dalam Al-Quran. Nah itu di bawah bisa dilihat. Furud yang terdapat dalam Al-Quran ada 6. Nah ini sudah balik-balik ya. Kita pelajari berapa saja? Setengah, seperempat, seperlapan. Terus? Kemudian? Seperenam. Dihafalkan depannya setengah. Bagi 2, seperempat, dibagi 2, seperlapan. 2/3 dibagi 2. Ada sepertiga, sepertiga bagi 2, ada 1/6. Setengahnya, setengahnya. Nah inilah nilai-nilai atau kadar yang didapatkan oleh ahli waris yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah ini saja nilainya. Nanti ada turunannya. Ya. Adapun taksib adalah mendapatkan waris dengan cara mendapatkan sisa. Nah oleh karena itu, ketika seseorang ngitung pembagian harta waris, itu dimulai dari yang furud dulu, yang fard dulu. Mulai dapat sekian, baru sisanya diberikan kepada orang yang mendapatkan waris dengan cara mendapatkan sisa. Nah, di sini ada contoh kasus. Mayit meninggal dunia, ahli warisnya adalah istri, putri kandung, dan cucu laki-laki dari putra laki-laki. Cuma putra laki-lakinya sudah meninggal duluan. Putra laki-laki sudah meninggal duluan sebelum mayit ini. Maka dari ketiga orang ini, istri, putri, cucu laki-laki, siapakah yang termasuk ahlul fardi dan siapakah yang termasuk yang mendapatkan sisa? Siapa yang mendapatkan fardu? Nah, putri kandung dan istri. Berarti ngitungnya dari sini dulu, dua orang ini. Istri dapat berapa? Kenapa? Karena mayit punya anak, entah laki-laki entah perempuan, dan anaknya masih hidup. Kalau anaknya punya anak tapi pas mati kan dia nggak dihitung, nggak dianggap. Pokoknya ketika mayit hidup, putrinya masih hidup. Putri dapat berapa? Kenapa? Hah? Kenapa? Karena sendirian. Berarti sisanya untuk siapa? Itu berapa? Berapa? Sisi dikurangi setengah, kurangi 1/8. 1, ya. Berarti kan tinggal setengah. Dikurangi berapa? 1/8. Disamakan berapa? Persamaannya berapa? 8. Tetap 1. Jadi berapa? 4. Berarti buat cucu sisanya berapa? 3/8. Nah, dapat sisa 3/8. Nah, itu nggih. Saya tanyakan sampai sini. Lanjut. Secara rinci, poin selanjutnya, laki-laki yang berhak mendapatkan waris ada 15. Nah, jadi ahli waris itu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Yang laki-laki ada 15 golongan.
Ya. Dan golongan-golongan ini dilihat dari sisi mayit. Contoh, yang pertama, ya, ahli waris dari golongan laki-laki. Yang pertama siapa? Putra. Pakai bahasa Inggris ini. Iben. Apa pakai Indonesia? Indonesia mawon. Putra insyaallah paham nggih? Nah. Putra maksudnya adalah anak laki-laki kandung. Bukan anak angkat, bukan anak gawan, bukan anak tiri. Nah. Pertanyaannya putranya siapa? Putranya mayit. Bukan putranya istri, karena putranya istri belum tentu putranya mayit. Bisa jadi mayit ketika menikah dengan istrinya sudah punya anak laki, bukan itu. Tapi anak kandungnya mayit. Jangan sampai keliru, misalkan seorang wanita datang kepada ustadz, suami saya meninggal pak. Nah, ahli waris siapa kata pak ustadznya? Ahli warisnya adalah istri, ya, dia sendiri. Kemudian ayah, ibu, anak laki-laki. Maksudnya ibunya istri, bapaknya istri, anaknya istri. Bukan itu. Tapi anaknya harusnya itu dikembalikan kepada mayit. Yang kedua, serta putranya, yaitu cucu. Cucu laki-laki. Dan cucu tidak semuanya bisa mendapatkan. Yang dimaksud pada poin kedua ini adalah putranya putra. Putranya putra. Jadi dari sisi mayit, keturunan murni laki-laki. Nah, misalkan Pak Ijo, ya, punya anak kandung namanya Paimin. Paimin punya anak kandung juga namanya siapa? Parto. Nah kalau yang meninggal adalah Pak Ijo, maka pada poin nomor 2 itu adalah Parto. Ya. Tidak bisa misalkan Pak Ijo punya anak namanya Painem perempuan. Painem punya anak namanya misalkan Riki misalkan. Maka di sini Parto cucu, Riki juga cucu. Tetapi pada poin nomor 2 ini yang dimaksud adalah Parto bukan Riki, meskipun sama-sama cucu. Maka yang berkesempatan mendapatkan waris adalah Parto dan bukan Riki ini. Bukan. Kenapa? Karena Riki ini kelompatan satu perempuan. Bukan poin nomor 2. Nomor 3. Oh, sebelum ya. Dan seterusnya dari keturunan laki-laki. Terus. Kalau seumat turun terus ini adalah laki-laki semuanya. Maka berkesempatan mendapatkan waris. Jadi anak, cucu, cicit, cucu canggah, cucu wareng, cucu udek-udek, cucu gantung siwur, terus tebak bosok gali asam gitu. Betul nggak? Nanti dicek lagi. Nah gitu, orang Jawa punya silsilah kayak gitu. Nah, pokoknya kalau laki-laki semua, misalkan ya sampai bulan. Nah, Pak Ijo ini umurnya panjang. Nah, misalkan 90 tahun. Anak-anaknya umur 17 sudah nikah semuanya. Punya anak, punya cucu, punya cicit, punya tangga, punya cucu wareng ya kalau nggak salah ya. Nah, ini umur 1 tahun misalkan. Ternyata bapak-bapaknya ini sudah meninggal semuanya. Meninggal semuanya duluan. Tapi masih punya ini. Apa berarti ayah, kakek, buyut, tangga, pareng ya. Nah, maka ini katakan namanya
Siapa? Paidi. Nah. Punya kakek waren yang umurnya 90 tahun atau mungkin 100 tahun lebih. Nah. Dan Paidi ini masih setahun. Ketika ini meninggal, maka dia dapat. Kenapa? Karena yang atasnya sudah meninggal duluan. Ini umurnya panjang. Terus sampai berapa pun ke bawah kalau masih hidup. Nah, maka itu adalah posisi paling kuat terhadap ahli waris. Didahulukan arah ke bawah. Kalau ada, dia dapat. Tapi murni laki-laki. Itulah yang dimaksud pada poin nomor 2. Dan keturunannya, selama keturunan itu murni laki-laki. Tapi kalau ada taimin, maka yang di bawahnya tertutup. Gitu ya. Misalkan ini meninggal, ini masih ada semuanya. Masih hidup semuanya. Yang dapat adalah taimin. Yang paling dekat dengan mayit. Jadi ketika ada silsilah seperti ini, yang dapat dari beberapa tingkat ini cuma satu. Yang paling dekat dengan mayit. Paham ya? Nomor 3. Siapa itu? Ayah kandung. Nah, bukan ayah angkat, bukan ayah tiri, bukan ayah asuh. Ini ayah gawan nonton apa buatan? Ayah gawan ada nggak ada nih? Adanya anak gawan. Ya, adapun bapak angkat, bapak asuh, bapak tiri nggak dapat. Harus bapak kandungnya. Nomor 4. Kakek kandung. Dan kakek, setiap orang punya kakek berapa? 2. Kakek pada nomor 4 ini yang dimaksud adalah ayahnya ayah, bukan ayahnya ibu. Kalau dalam bahasa Jawa, ayahnya ayah disebut apa? Mbah Kung. Kalau ayahnya ibu disebut apa? Mbah Kung juga, padha nggih. Nah, cuma dalam waris dibedakan. Kalau bahasa Arabnya kan abul ab. Bapaknya bapak. Nah, bukan abul bukan bapaknya ibu. Nah, maka yang dapat adalah ayahnya ayah kandungnya ayah. Nah, itu bahasa Jawanya apa nih? Enggak tahu saya. Dan terus ke atas, kayak ini tadi. Misalkan yang meninggal adalah Paidi. Nah, misalkan ini nggih, balik sini lagi nggih. Sekarang yang meninggal adalah Paidi. Nah, Paidi ini punya bapak miliarder. Nah, katakanlah hartanya 90 miliar. Nah, ini meninggal. Paidi umur 1 tahun dapat nggak? Dapat. Dapat dari bapaknya ini yang meninggal ini. Maka Paidi mendapatkan katakanlah 90 miliar katakanlah karena nggak ada allowance apa karena ada Paido. Si Paido dapat ini meninggal, Paido dapat ini dapat. Nah, katakanlah ini dapat waris akhirnya ini punya dapat katakanlah Paidi punya harta 50 miliar gitu ya. Karena waris 50 miliar entah dari ibunya, misalkan dari ibunya. Ternyata bapaknya, embahnya, canggahnya, terus buyutnya, canggahnya itu sudah mati semuanya. Punyanya apa? Punyanya wareng. Ya. Nah, setelah Paidi mendapatkan waris dari ibunya, misalkan dapat 50 miliar, nggak ada ahli waris kecuali mbah warengnya. Maka mbah warengnya dapat. Kenapa? Yang dimaksud pada poin nomor 4 ke atas. Murni laki-laki, murni laki-laki. Bingung kenapa? Mboten? Paham nggih? Ada tanyakan sampai sini? Nah, itu nggih. Tapi misalkan Paidi ini pendahulunya masih hidup semuanya, yang dapat yang ini. Kalau ini mati, adanya ini sama ini, yang dapat ini karena lebih dekat dengan mayit. Itu ya. Nomor 5, sinten? Saudara kandung. Nomor 5, saudara laki-laki kandung. Ini yang mendapatkan harta waris. Ya.
Ini belum selesai. Insya Allah akan kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Kalau tidak saya bagikan tugas baru. Oh, lali ya absen ya. Tolong saya minta absen ya. Sekarang ketiga ya. Tak bagikan yang sudah mengumpulkan kemarin. Lukman. Antum akeh nih, jadi lebih deh. Kumpul lebih roh. Pak Abdurrahim, pundi roh. Sajat Pak Misran. Oke. Ada yang mengumpulkan tugas kemarin? Salam? Oh iya, mantan. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya ajukan sekian, bagi Isa. Oke. Kalau ada benarnya, maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kesalahan, maka dari saya sendiri mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, oke. Dua dengan. Dua. Oh iya. Apa ini? Oh lebih. Oke. Satu. Dua. Itu aja. Dua nggih. Ini dua. Iya. Monggo badhe salat.